Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Dengar Komik. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali alur cerita Rabbit JT part yang ke-10. Dan tak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke videonya. Di awal video kita diperlihatkan Muli yang sedang ingin masuk ke restoran dan ada dua wanita yang menyambutnya. Ada pria yang berkata, "Hari ini sekte bela diri berkumpul di restoran Guyu dan pekerjaan pengaman harus bekerja dengan baik." Dan pria itu berkata, "Ya." Muhsin berkata, "Dikatakan bahwa restoran Guyu dituntunkan dari dinasti masa lalu. Itu memiliki sejarah lebih dari 200 tahun. Bahkan disebut sebagai salah satu tempat historis menarik di Beijing. Dan restoran Guyu tidak hanya dikenal dari sejarahnya, tapi juga dari makanannya yang lezat. Dan diperlihatkan makanan itu dan harganya. Bahkan untuk makanan yang sederhana, harganya minimal 30.000 yuan. "Oke, kami ingin memesan satu paket makanan ini," kata Muli. "Tunggu sebentar," kata pelayan itu. "Terima kasih," kata Musin dan memberikan kertas itu. "Kakakku sangat kaya," pikir Musin. "Untung saja ibu butuh waktu untuk sampai di sini. Jika dia tahu aku telah memesan paket paling mahal di restoran, dia akan terkejut," pikir Muli. Muli pun menatap ke seseorang. "Liu Feng, apa kau tahu keluarga Zhou dari ibu kota kekaisaran?" "Juang Tuan, kau terlalu merendahkanku. Aku pergi ke ibu kota kekaisaran dengan ayahku beberapa waktu lalu dan membuat kunjungan khusus ke Zhou Dazhou," kata seseorang itu. "Dia juga mendukungku untuk bermain di vilanya. Kau bahkan tidak akan bisa membayangkan pemandangannya." "Zhou Dazhou, Yao Heng," pikir Muli. "Nona, saya sungguh minta maaf, Anda dapat kursi yang salah, itu sudah dipesan. Kami akan mengganti rugi kesalahan kami. Bisakah Anda pindah tempat duduknya?" "Oh, oke, tidak apa, kesalahan kecil bisa dimengerti." "Kakak, ayo pindah tempat duduk." "Kakak, apa yang kau lakukan?" tanya Musin, dan menyeret Muli. "Gadis ini cukup bagus," kata pria yang menatap Muli. Dan pria itu pun berjalan dan menepuk pantat Musin. Dan pria itu pun berkata, "Nona cantik, kau dari keluarga mana? Aku tidak pernah melihatmu di perkumpulan keluarga manapun sebelumnya." "Nona yang cantik, jika aku melihatmu sebelumnya, aku pasti akan mengingatmu." "Cari mati," pikir Muli. Dan Muli pun berbicara, "Maaf, kami salah kursi. Kami bukan dari keluarga besar manapun. Kami hanya orang biasa." Dan Musin pun memeluk Muli. "Bro, kenapa terburu-buru?" kata orang yang datang. "Hari ini aku di sini untuk jadi tuan rumah makan malam bagi generasi muda keluarga besar di Beizhou." Wu Ximing, 22 tahun, seniman bela diri level pertengahan. "Pasti takdir bahwa dua orang secara tidak sengaja masuk ke sini secara tidak sengaja. Lebih baik duduk dan mengenal keluarga serta memberiku muka." Dan orang yang menggoda Musin tadi pun berkata, "Tuan muda Wu, ku dengar beberapa waktu lalu kau menembus seniman bela diri tingkat menengah. Kecepatan kultivasinya sangat mengesankan." "Yah, kupikir itu terlalu lambat," jawab Wu Ximing. "Mereka tidak terlihat baik, jadi duduk saja," tanya. Wu Ximing pun berkata, "Aku masih belum tahu nama adik, ini kartu bisnisku. Aku ingin berteman denganmu, keluarga dan bermain denganku saat kau ada waktu." Dan ada orang berambut putih pun berkata, "Ku dengar Liu Feng ke ibu kota dan bertemu dengan orang. Kartu bisnis ini sangat halus, biar aku simpan untuknya," kata Muli dan mengambil kartu itu. Dan orang yang penggoda Musin pun berkata, "Aku telah memperhatikanmu sejak lama. Apa masalahmu? Siapa kau?" tanya pria itu. "Brok." Dan Muli pun menendangnya sampai memuntahkan seceguk darah dan menghantam dinding. "Apa yang terjadi?" kata pria yang berambut putih itu, dan mendekati pria itu. "Karena kau meminta dengan halus, maka aku akan memberitahumu dengan baik. Aku kakaknya dan marga kami Mu." "Kakak," kata Musin. "Kapan kakakku menjadi begitu kuat?" pikir Musin. "Berani sekali kau menendangku," kata pria itu.
Aku baru menandangmu, jadi kenapa? Tanya Muli. Kau marganyamu, bukan tidak ada keluarga besar bermargamu di Beijing sini? Apa kau berhubungan dengan Mohan Lan yang menjalankan sebuah hotel? Kau berani merusak tanah di bawah kaki kami, kata pria yang berambut merah. Siapa yang bilang padamu keluarga kami menjalankan hotel? Tanya Muli. Apa mereka dari kekaisaran keluargamu? Pikir pria yang berambut putih itu. Dan ada dua wanita yang datang, dan berambut putih pun berkata, "Hei, apa yang terjadi? Liu Feng dihajar." "Bagaimana ini mungkin?" kata wanita yang di sebelahnya. Dan ternyata pria itu bernama Liu Feng. "Sialan, pertama kali di hidupku aku dihina," kata Liu Feng, dan mengambil kursi dan ingin menghantamkan ke Muli. "Terlepas kau dari keluargamu, Han atau Tian Han, aku akan membuat malam ini sebagai kenangan tak terlupakan bagimu," kata Liu Feng, dan ingin maju memukul Muli, tetapi dengan mudahnya Muli pun menendang Liu Feng sampai terpental jauh. Dan orang berambut putih itu pun berkata, "Mari hentikan ini, malam ini aku memberikan pesta pada tuan muda di Beijing ini. Bisakah kau memberiku muka dan jangan melanjutkan masalah ini? Teman kecil bermargamu ini, adikmu bukanlah emas yang berharga, bukan masalah besar untuk menggodanya sedikit. Di samping itu, jika dia bisa memenangkan hati tuan muda keluarga Liu, itu hal yang bagus untukmu juga," kata Wu Ximing. "Kalian berdua kemari dan meminta maaflah pada tuan muda Liu dan masalah ini akan selesai." Dan Muli pun hanya tersenyum mendengar perkataan Wu Ximing. "Untuk apa kau menyeringai? Memangnya siapa kau? Kenapa harus memberimu muka?" Dan wanita yang berambut coklat itu pun berkata, "Dia benar-benar berani bilang kalau tuan muda Wu Ximing di Beijing bukanlah siapa-siapa." "Beraninya dia," kata wanita yang di sebelahnya. Kulihat kau cukup kejam. Aku anggap kultivasi seni bela dirimu tidaklah rendah. Ini bagus, aku akan latih tanding denganmu. Jika kau menang, kau bisa pergi kemanapun dan aku tidak akan mempedulikanmu. Tapi jika kau kalah, aku akan melumpuhkan kultivasimu. Kau pikir kau bisa menang melawanku? Jika aku kalah, maka aku akan meninggalkan dunia bela diri di Beijing," jawab Muli. "Kakak, bisakah kau menang?" tanya Musin. "Kakakmu telah dipukul oleh tangan tak terlihat di Beijing. Kau harus percaya padaku," jawab Muli. "Kakak, ayolah, kau harus hati-hati," kata Musin. "Lumpuhkan dia, jangan biarkan dia bisa berjalan lagi, menjijikkan. Wu Shao, bunuh dia," kata Liu Feng. Dan Wu Ximing pun mengumpulkan energi di tangannya dan menyerang Muli. "Sampah, matilah. Hentikan!" Tiba-tiba ada seseorang yang datang menghentikan perperangan itu. "Yo Xiaotong, kau katakan siapa yang sampah?" kata Yu Xiaotong yang datang untuk membela Muli. "Yu Xiaotong, kenapa dia membela pria itu?" kata Yu Feng. Wu Ximing bangkit dan berkata, "Yu Xiaotong, bukankah kakekmu Yu masih berbaring di tempat tidur? Bukannya merawatnya di tempat tidur, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang bilang padamu kakekku sakit dan istirahat di tempat tidur?" "Kakekku sehat sepenuhnya," jawab Yu Xiaotong. "Bukan cuma dia sehat, tapi juga akan merayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun lusa. Di samping itu, bukankah kau mengundang semua tuan muda dari keluarga bela diri di Beijing untuk berkumpul? Kenapa kami tidak boleh datang?" kata seseorang yang datang. "Bahkan Yu Xiaoxiong di sini. Apakah kakek Yu benar-benar sakit? Ayahku pribadi mengambil tindakan untuk menyergam mereka dalam perjalanan ke sini. Kemudian ku dengar obatnya telah dihancurkan dan keluarga Yu tua itu terbaring di tempat tidur menunggu mati. Apa keluarga Yu sengaja menyebarkan rumor palsu?" pikir tuan muda Wu Ximing. Wu Ximing berkata, "Ya, selamat pada kakek Yu untuk pemulihan dan kesehatannya. Tapi sekarang kau melompat keluar dan menghalangi jalanku. Apa yang kau pikirkan?" "Tentu saja untuk menyelamatkanmu. Hari itu di kereta bawah tanah ayahmu dipukuli setengah mati olehnya,"
Jawab Yu Xiaotong. Anak muda yang tidak kita ketahui dari mana asalnya benar-benar berkelahi dengan Bu Hong. Enggel Klau, kata orang-orang itu. Apa? Dan dua orang itu pun terkejut. Berhenti bergertak, kata Yu Ximing. Yu Xiangsong berkata, Xiaotong, kau harus memperhatikan apa yang kau ucapkan. Namun Wu Ximing, ayahmu memang dikalahkan oleh tuanmu. Dia masih takut pada tuanmu. Kusarankan kau jangan buat keributan dengannya. Kau tahu jika kau takut mati, maka jangan pernah coba-coba. Hari ini, Yu Xiaotong, aku menaruh kataku di sini. Siapa yang berani menyentuh tuanmu, aku bersumpah. Aku akan mengerahkan kekuatan seluruh keluargaku, menguras semua kemampuannya untuk mencegahnya dilahirkan hidup-hidup. Dan Moli pun menatap Yu Xiaotong dengan penuh kegembiraan. Selama ini, permusuhan antara keluargaku melawan keluarga Yu disimpan dalam kegelapan. Tidak mudah merusak kedamaian di antara dua keluarga ke permukaan bagi anak biasa, pikir Bu Ximing. Dan orang yang di sebelah Liu Feng berkata, meskipun pria ini tamu keluarga Yu, tapi dia sombong. Satu orang berani menantang semua keluarga di Beizhou. Apa keluarga Yu melakukan apapun tanpa alasan? Bukankah itu berarti keluarga Yu milikmu menganggap diri mereka sebagai penguasa Beizhou dan tidak memperhatikan semua keluarga? Dua idiot ini, aku cuma ingin pesta yang tenang. Tidak bisakah kau berbaik hati dan tidak membuat masalah? Pikir Wu Ximing. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menelpon ke Musin. Bu, apa kau di sini? Ya, meja kita nomor 68 dan harusnya di lantai 3. Tunggu kami, kakak dan aku akan segera ke sana. Dan Musin pun menarik baju Muli. Kakak, ayo turun, jangan membuat keributan di sini. Jangan membuat ibu menunggu lama di bawah. Kakak Muli, pikir Musin. Dan mereka pun bergegas ingin turun. Yu Xiaotong, kami akan pergi dulu, kata Muli. Jangan pergi, kata Liu Feng, dan menghadang Muli. Tapi Muli pun tidak menghiraukannya dan menendangnya. Minggir, sampai terpental jauh. Kakak, aku baru tahu seberapa luar biasanya kau, tanya Musin. Saat kau bilang itu tidak bisakah kau memberikan sedikit emosi? Contohnya dengan sedikit adorasi atau dengan nada bersemangat. Kau memujiku dengan sangat lembut. Aku tidak yakin jika itu akan membuatku senang. Kau tidak merasa senang setelah aku puji. Kalau begitu, mengejutkan sekali, kakakku sangat kuat, kata Musin sambil menunjukkan wajah senangnya. Benar-benar adikku tidak bisa begitu meyakinkan, pikir Muli. Dan video pun sampai pada akhirnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.